Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Lina harap anak-anak sudah siapkan hati, siapkan Alkitab, dan siapkan jurnal devosi supaya kita bisa dapat menulis jurnal setelah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menuntun menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi ini terpilih dari kitab Roma pasal 5 ayat 6. Ya, judulnya itu Allah mengasihi musuhnya. Nah, Roma pasal 5 ayat 6 ini bunyinya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari judul ini, Allah mengasihi musuhnya. Allah mengasihi musuhnya. Ya, nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kemarin-kemarin itu, yang kita sudah dengar, sudah dibawakan oleh ibu-ibu guru yang lain, itu kita lihat bahwa Allah berdaulat memilih. Ya, Allah berdaulat memilih dari yang tidak berhak dan tidak layak untuk menerima anugerah Allah ini, tetapi di sini kita lihat bahwa Allah yang menyelamatkan umatnya. Nah, Allah menyelamatkan umatnya ini kita dapat melihat bahwa ketika kita masih menjadi musuh atau ketika kita masih menjadi seteru Allah, itu Allah sudah menyelamatkan kita. Ya, jadi dalam keberdosaan kita pun Allah sudah menyelamatkan kita. Ya, Allah sudah menyelamatkan kita dengan memberi anugerahnya pada musuhnya sendiri, yaitu kita sebagai manusia berdosa. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang dapat kita lihat ya. Nah, kita dapat lihat dari mana? Dari Allah mengutus anak tunggalnya itu menjadi juru damai bagi kita ya. Jadi ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, rela mati di atas kayu salib, dan setelah itu Allah bukan hanya mengampuni musuhnya, tetapi juga memberikan kepada kita hati yang baru, yaitu hidup yang baru yang harus hidup yang baru, sehingga musuh bukan lagi selamanya menjadi musuh, tetapi kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, artinya anak-anak yang rela mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka kita ini bukan musuh lagi, tetapi kita sudah diselamatkan, dan di sini Tuhan memberikan anugerah kepada kita, dan Tuhan mau mengampuni kita, dan kita mau menjadi umatnya, di mana kita harus siap untuk dibentuk, dan kita harus rela untuk mengasihi Allah dan rela untuk menaati Allah. Jadi setiap firman Tuhan atau apapun itu yang Allah firmankan, yang kita dapat baca atau kita dengar dari orang lain, kita harus belajar untuk menaati itu ya. Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat setelah Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah, maka ada hidup baru dari firman Tuhan ini. Ada hidup baru yang penuh dengan pembentukan Allah. Jadi setelah kita didamaikan dengan Allah, bukannya hidup kita harus mulus, tidak ada masalah dan sebagainya, tetapi di sini kita dibentuk oleh Allah.
Ya, kita dibentuk untuk belajar menjadi anak-anak yang harus taat, belajar untuk menjadi anak-anak yang ketika kita mau bertingkah laku itu harus menyenangkan hati Allah. Karena apa ya? Kita sudah diselamatkan. Nah, apa yang harus kita buat? Kita dibentuk. Nah, dari sini, dari pembentukan ini, maka kita akan belajar hidup menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ketika kita hadapi masalah atau apapun itu, ingat bahwa kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada jangan sampai kita merasa bahwa kita kenapa ya saya harus dapat sesuatu seperti ini, kenapa saya harus begini dan sebagainya. Tidak, tetapi kita belajar untuk mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan yang telah diberikan, karena Tuhan Allah sudah memberikan Yesus Kristus untuk menjadi pendamai bagi kita. Ya, kita damai dengan Allah. Ya, nah di sini kita juga harus siap dibentuk untuk belajar hidup menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan, dan ada pertanyaan refleksi hanya satu saja, yaitu Allah menyelamatkan kita ketika kita masih titik-titik Allah. Ya, jadi ingat kembali firman Tuhan yang tadi Ibu Lina sampaikan, ketika kita masih, jadi seperti apa Allah menyelamatkan kita. Ya, silahkan anak-anak tuliskan refleksi ini di jurnal devosi kalian. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menuntun menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah semuanya jadi seturut kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati.